Selamat pagi jemaat GBKI Nama Nafsu Mujizat. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepadanya. Arahkan seluruh hidupmu kepadanya. Percayalah, engkau akan menerima bagian yang terbaik. Amin. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu, siapkan hatimu. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Waktu yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Kami rindu memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur. Bapa, naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat hatimu, naikkan syukur-Mu bagi Dia. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Terima kasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di buat dalam kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Haleluya. Kami bersyukur buat segalanya, buat cintamu, buat kasihmu, buat anugerahmu. Yesus, kami memujimu, kami tinggikan namamu yang perkasa. Pujian syukur bagi namamu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu yang perkasa. Kami naikkan syukur kami bagi Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kinamaya sikire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 . Kami rindu berikan yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Mari sembah Dia lebih lagi. Naikkan syukurmu, naikkan mazmurmu. Shikira wara 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 wara. Shikiri di 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 wara wara. Shikiba wara 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 wara. Shikiri de 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 wara wara. Shikima baba wara 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 wara. Biar Kau melawat seluruh umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Shikira wara 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 wara.
Kami tahu ini bukan ibadah biasa Tuhan. Tapi kami tahu ini waktu istimewa kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Shiki papa 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 para wara 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 wara. Tuhan berikan pemulihan. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kekuatan baru. Shiki papa wara 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 wara. Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap apa yang kami alami Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan semuanya bagi kami. Shiki para wara papa 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 wara 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 wara. Shiki papa 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 wara. Shiki re 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 wara wara. Shiki ra wara 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 wara. Shiki ra wara 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 wara. Shiki di 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 wara 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 wara. Shiki ra wara 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 wara. Kiara wara 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 wara. Kiara la 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 wara 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 wara. Shiki papa para wara 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 wara. Shika na maya na maya na maya. Shiki ra wara 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 wara. Shiki ra wara 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 wara. Shiki di 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 di. Shiki na ya la 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 wara wara wara. Shiki ra wara 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 wara. Shiki na ya ra wara 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 wara. Shiki de 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 de. Shiki di 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 wara 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 wara. Name above all name, you are worthy to be praised. My heart will sing how great is our God. Name above all name, haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Name above all name. Lawat umatku Tuhan. You are worthy to be praised. My heart will sing how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. How great you Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great. And all we sing, hallelujah. And all we sing, how great, how great. And all we sing, how great, how great is our God. Sorak-sorai buat Dia yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima bagian yang terbaik daripada-Mu. Amin. Yang siap memuji Tuhan,
memberikan yang terbaik bagi dia. Sama-sama serukan. Amin. Amin. Sorak-sorai buat dia yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Akan ku pikul salibku, haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Amin. Kami menerima bagian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Katakan akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan. Akan ku pikul salibku. Akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap sama-sama di atas, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, biar kehendak lagi umat Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab hari ini hari yang one more time. Haleluya. Sebab hari ini hari
hari yang terbaik. Haleluya. Yang percaya hari ini hari yang terbaik buat kita, amin. Amin. Oke, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kalau saya bilang Yesus, jawab dahsyat. Coba, Yesus. Dahsyat. Cuman 10 orang. Yesus. Dahsyat. Yesus, Yesus, Yesus. Dahsyat, dahsyat, Yeay, dahsyat. hati Dahsyat. kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat suaramu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari puji Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Mari umat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya kepadamu, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan sama-sama, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai luar biasa buat Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Kita akan memberikan persembahan dan juga ada doa syafaat. Mari kita bersatu hati berdoa bersyafaat bersama buat bangsa kita, negara kita Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa Tuhan saat ini Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami bawa berdoa bersyafaat Tuhan buat negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Di mana kami berada, boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami, negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama wakil dan seluruh jajarannya Tuhan. Dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami negara Indonesia ini ada semua karena campur tangan-Mu Tuhan.
Kau akan beri yang terbaik bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Bila Bapak Presiden kami memberikan yang terbaik bagi kami semua, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh menegak hukum, keamanan Tuhan, TNI Polri Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau berikan kekuatan bagi setiap mereka untuk mampu dan dapat menjaga Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak perlu lupa berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di seluruh negeri Indonesia ini Tuhan, dari pelosok yang ada sampai dengan pelosok-pelosok desa Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan, Kau campur tangan-Mu Tuhan buat setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, gereja Nawas Mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kebutuhan yang diperlukan oleh gereja-Mu, Engkau yang akan cukupkan, bahkan berlebih dan berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang dalam tangan-Mu. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna yang daripada Engkau Tuhan, turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap pelayanan yang hamba-Mu Tuhan lakukan Tuhan, buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu dan ruas mujizat, Kau senantiasa berikan hikmat-Mu, kewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan penghiburan, sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan kami dalam tangan-Mu. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat sama-sama persembahan kita. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang telah kami persiapkan, apa yang telah kami bawa Tuhan, kami mau Tuhan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Khususkanlah persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Hari yang terindah, hari yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami. Boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami serahkan sekali lagi persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh doa syafaat kami juga dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan akan berjalan 2 kali. Yang pertama adalah untuk operasional gereja. Dan persembahan kedua untuk pembangunan ini di minggu yang kelima. Ya, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh diteduhkan, ditenangkan. Kita percaya biarlah firman Tuhan mengubahkan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru
pasti menjawabku dan membentengku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Haleluya. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau pasti luputkanku dan membentengiku, oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti dan menyertai kami, dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, serukan sungguh. Haleluya. Hatiku melekat padamu. Engkau pasti menjawabku dan membentengiku, oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup, Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia hadir pagi hari ini. Dia menjamah setiap kita. Siapkah kita ketika kita dijamah oleh Tuhan? Itu yang terpenting. Buka hatimu lebar-lebar. Biarlah Tuhan berbicara pagi hari ini. Mari Tuhan berbicaralah. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, biarlah aku bisa sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Hamba serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Kuasai hamba-Mu, kuasai umat-Mu semuanya ini. Baik kami yang ibadah online saat ini, kuasai Tuhan umat-Mu. Engkau lihat kesungguhan hatinya, keseriusan hatinya mencari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mencatat itu semua dalam kitab kehidupan. Kami percaya Tuhan perhitungkan itu semua kesungguhan hati kami. Mari Tuhan berbicaralah, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata-kata demi kata Tuhan yang menuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan sudah segar semua badannya. Luar biasa ya, tadi pagi kita stretching semuanya. Luar biasa sudah diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya sudah berapa hari yang lalu saudaraku ya. Saya berdoa Tuhan, saya ini harus sampaikan apa.
Tapi tadi ketika kita doa di situ saya dijamah sama Tuhan, saya melihat saudaraku, dengar baik-baik, saudara semuanya ini sudah diperlengkapi tongkat sama Tuhan. Amin. Saudara sudah diperlengkapi tongkat sama Tuhan. Sekarang bagaimana saudara bisa mengaktifkan tongkat itu? Bagaimana saudara bisa menggunakan tongkat itu penting saudaraku. Nah hari ini saya akan bicara tentang tongkat Musa dan tongkat Harun. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua sampai kelima. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua sampai kelima. Mari kita serius mendengar firman Tuhan ini. Jangan ada yang ngelamun ya. Supaya saudara akan pulang diberkati Tuhan. Baik yang di rumah pun akan diberkati Tuhan. Karena ketika tongkat sudah diberikan sama Tuhan, Anda nggak bisa menggunakan tongkat, maka itu jadi nggak berarti, saudaraku ya. Bahaya, justru sebaliknya akan menghancurkan hidup kita. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua sampai kelima dikatakan begini. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah apa? Menampakkan diri kepadamu. Secara lahiriah tongkat itu seperti sepotong batang kayu ya kan. Yang panjang yang dipakai sama siapa? Sama orang tua. Yang tidak berpergian. Dipakai sama gembala. Apa sih artinya tongkat itu? Hari ini saya mau ingatkan kita saudaraku. Ya, secara rohani kalau kita bicara tongkat, saudara mesti tahu ada dua hal pengertian. Tongkat itu sebagai lambang. Yang pertama saya mau berkata lambang otoritas. Yang kedua lambang kuasa. Katakan sama-sama. Otoritas. Yang kedua kuasa. Jadi ketika saudara hari ini dikasih tongkat sama Tuhan, Anda harus tahu. Anda diberi otoritas sama Tuhan. Dan kuasa. Untuk apa? Melaksanakan semuanya di jalannya Tuhan. Amin. Makanya tadi saya di sana itu nangis saudara-saudaraku, enggak bisa berhenti sampean. Makanya daripada saya nangis terus nanti lama-lama enggak bisa saya nyampaikan firman Tuhan, saya keluar dari sebentar. Keluar, tarik nafas dulu, cuci muka dulu, tenang dulu, puji Tuhan. Tuhan taruh keras di hati saya. Saudara harus siap. Engkau sudah dikasih Tuhan itu otoritas. Secara rohani otoritas itu apa? Tongkat itu sudah diberi, itu bicara talenta yang Tuhan kasih. Kemampuan, skill, setiap kita punya skill, betul? Gunakan skillmu itu, saudaraku. Jangan kau simpan saja, itu menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Talenta itu bicara skill, kemampuan kita, itu bicara otoritas. Tuhan kasih otoritas. Yang pinter nyanyi di sini dikasih otoritas. Apa? Pegang mic, nyanyi, mimpin pujian, betul enggak? Yang pinter main musik dikasih otoritas, mereka main musik. Enggak semua orang bisa langsung main musik di sini, betul enggak? Hanya orang yang punya otoritas dari Tuhan. Dikasih Tuhan otoritas. Nah secara kamus bahasa Indonesia, ketika saya baca, saya pelajari, itu luar biasa. Ada 5 arti saudaraku, dari otoritas. Jadi otoritas itu adalah, kalau saya langsung simpulkan, adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat. Untuk apa? Untuk pejabatnya itu menjalankan fungsinya. Jadi artinya otoritas itu adalah hak untuk bertindak. Saudara punya hak untuk bertindak, melakukan fungsimu. Nah, yang di sini ini kalau serius, mainnya serius, dia belajar serius, akan dipakai Tuhan melakukan perkara besar apa enggak ini? Masuk gampang-gampangan? Nggak bisa. Ada banyak orang di luar begini. Ketika main musik ya, saya kan main musik sudah lama dulu, 18 tahun lebih. Sekarang saya sudah umur berapa ini? Jadi saya sudah lama nggak main musik, tapi saya masih bisa. Jadi saya tahu, ada banyak yang di luar,
ketika mereka main musik asal-asalan. Kalau ditanya, gerejone piro sih jemaate? KKR ta. Jadi kalau KKR ukurannya berapa? Kalau KKR itu ukurannya 1.000. 500 itu paling minimal. Kalau KKR 1.000, 2.000 itu KKR. Tapi kalau 100 orang, apalagi 50 orang, bukan KKR. Apa itu? Persekutuan. Coba-coba. Ya kan? Ada banyak orang seperti itu. Ketika main, alah KKR ta. Jadi ketika 50 orang, ya, 10 orang, 20 orang, alah asal-asalan mainnya. Ketika main salah ditegur, ngamuk, ngambul, keluar, tidak pelayanan dia. Saya mau tanya, orang yang model begini akan dipakai Tuhan melakukan perkara besar atau enggak? Harusnya berpikir begini, untung-untung masih dipakai Tuhan, bisa melayani, betul enggak? Masih untung-untung. Tapi di sini puji Tuhan tidak ada. Anak-anak kita ini luar biasa. Anak-anak yang mau belajar di sini nih. Amin. Saya tunjuk ini cuma contoh. Kalau saudara ngelihat kan kita ini, anak-anak kita ini luar biasa loh. Aransemen musiknya bagus-bagus. Bapaknya saya ngajari kalah. Itu mulai kalah. Tapi saya nggak boleh iri, nggak boleh jelas. Saya bersyukur. Karena kita ini bapak-bapak rohani dan ibu-ibu rohani. Kalau anak-anak kita ini bertumbuh dewasa, dia lebih hebat dari kita, maka kita harus bersyukur. Kita harus bangga. Betul enggak saudaraku? Itu yang Tuhan mau. Sama, Tuhan kalau melihat hidupmu semuanya diubah Tuhan, diberkati Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan. Tuhan itu senang. Enggak ada ceritanya Tuhan itu senang melihat anaknya menderita, anaknya susah. Makanya dalam kitab Hosea dikatakan begini, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Kalau saudara telusuri, saudara renungkan, kenapa kok tidak bisa kenal Allah? Saya simpulkan begini, karena tidak mau belajar. Betul enggak? Kenapa kok tidak mau belajar? Gampang, karena males. Kenapa kok males? Gampang, karena dia tidak pernah punya tanggung jawab dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya ini harus tanggung jawab loh. Saudara dikasih tongkat, dikasih keahlian, dikasih otoritas, harus tanggung jawab. Pemain keyboard jadi pemain keyboard yang handal. Pemain bass menjadi pemain bass yang handal. Pemain gitar jadi pemain gitar yang handal. WL juga jadi WL yang handal. Pengkhotbah juga menjadi pengkhotbah yang diurapi Tuhan. Bukan karena pinter ngomong, saudara. Enggak, yang penting urapannya. Saudara pun beda-beda. Ada yang dikasih skill. Apa? Pinter masak. Ya toh, saudara kalau masak, enak, mantap. Di sini ada ayam goreng cici ya aku. Itu talenta Tuhan, itu skill. Ada 2 cici di sini. Yang satu cici Juanda, yang satu cici Tidar. Sama-sama cicinya, ya toh? Enggak apa-apa toh promosi, enggak apa-apa jemaat kita sendiri ya toh. Itu punya talenta skill. Tapi ketika tongkat itu tidak digunakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, bisa hilang enggak? Bisa hilang loh. Enggak semua orang bisa nyambel enak. 2 cici Juanda sama yang ditidar sambelnya beda. Ayamnya juga beda. Sama, semua dari ciptaan Tuhan, ayamnya sama. Tapi ketika diolah, dimasak rasanya beda. Oh itu paha atas, paha bawah. Katanya Pak Roni tadi pagi ceker. Gitu. Ceker ya enak. Ya, tergantung yang masak. Tapi kalau yang masak Pak David sama Bu Maria, wes, jangan salahkan kami. Lu Pak kok ini dok, Pak kok gak enak-enakan kono. Lu ya talentanya beda. Tongkatnya beda. Otoritas yang Tuhan kasih beda. Ingat ya, jadi otoritas itu punya hak. Tuhan kasih hak untuk apa? Anda melaksanakan tugas kewajibanmu, fungsimu dengan baik dan maksimal. Yang tidak maksimal itulah orang yang tanggung jawab. Jangan lupa, bukan tongkatnya yang hebat, tapi di tangan siapa tongkat itu. Amin. Tuhan itu mau berkata sama Musa, lempar tongkatmu, apa yang kau lihat? Jadi ular. Hati-hati. Kalau tongkat itu ada di tangan yang salah, sewaktu-waktu tongkat itu berubah jadi ular. Dia akan menghancurkan orang lain sesamanya, dia akan menghancurkan dirinya, bahkan keluarganya akan hancur. Ojo wawi-wawi Bapak Ibu ya. Ojo pura-pura gak ngerti. Ya.
Biasa Pak Leri kan ekspresinya begitu ya gue. Orang kan beda-beda ya. Kita masuk marah-marahi Pak Leri. Ojo kakek ngono ta ngageti ae. Engko Pak Leri gondok ngamuk wis itu. Tapi puji Tuhan Pak Leri sudah dewasa rohani ya. Yang lainnya harus sabar ya. Betul enggak saudaraku? Ular itu kalau menggigit, merusak orang lain. Membunuh orang lain, bahkan membunuh diri sendiri. Keluarga hancur, berantakan. Mau keluargamu hancur berantakan? Saya enggak mau Bapak Ibu. Jaga baik-baik loh keluargamu itu. Amin. Lalu yang kedua, kuasa. Jadi tongkat itu sebagai lambang kuasa. Ternyata kuasa itu apa? Dalam kamus bahasa Indonesia itu ada 9 arti kuasa. Tapi saya simpulkan begini. Kuasa itu ternyata wewenang yang diberikan sama Tuhan. Tidak semua orang dikasih wewenang sama Tuhan. Seorang sekretaris, dia punya otoritas membuat surat. Tapi dia tidak punya kuasa untuk menandatangani surat-surat penting itu. Yang punya kuasa siapa? Pemimpinnya, bosnya. Dengar baik itu. Jadi hari ini kalau Anda dipercaya sama Tuhan, engkau yang jadi pendeta hari ini, di bawah Gereja Reformasi Mujizat kan ada banyak-banyak pendeta ini. Saya pendeta, kebetulan saya pendeta penuh ya kan, gembala. Ada juga pendeta penuh tapi enggak gembala, ada. Nah yang di bawah kami ini, bawah saya ini masih PDM, PDP. Mereka punya otoritas. Memberkati orang, menikah bisa enggak? Bisa. Membaptis orang bisa enggak? Bisa, dia punya otoritas. Tapi jangan salah, dia tidak punya kuasa mengeluarkan akte pernikahan, akte baptisan, dan dia tidak punya kuasa memutuskan segala sesuatu. Bisa tangkap saudaraku. Amin ya. Jadi saudara jangan begini, wala Pak David gak gelem berkati, gak popo, aku tak pendekatan sama Pak Pendeta Hartono. Pak Hartono, berkatono. Dia tak berkati, nah terus surat akte pernikahan lek apa? Terus gak usah akte-aktean, langsung aja difotokopi gambarnya lek apa? Wah, masuk penjara ya. Betul ya? Ingat, kuasa itu sangat berbeda dengan otoritas. Kalau saudara dikasih kuasa, itu dengan kata lain begini, power. Itu bukan hanya soal jabatan. Uang yang kau pegang itu kuasa besar loh. Itu power yang besar. Makanya ada suatu suatu penelitian yang berkata, ketika orang itu punya kuasa dalam hidupnya, itu akan mampu merubah sifat-sifat yang baik jadi buruk. Yang dulu penurut mendadak jadi pemberontak. Ya. Karena apa? Ada power, kuasa. Saya kasih gampangannya. Dulu belum punya uang banyak, nurut-nurut. Oh ya, saya aja. Tapi begitu mulai diberkati Tuhan, mulai duitnya tebel, kantongnya akeh. Ayo nurut enggak? Diomongin titik ngamuk, berontak, hati-hati. Kuasa power uangmu mulai jadi uloh. Jadi ular itu. Terus noai, saudaraku. Maka itu semua mampet nanti. Tuhan banyak bicara tadi, keras. Saya sampai nangis, Tuhan berarti Gereja Reformasi Mujizat ini ke depan semuanya akan diberkati Tuhan berlimpah. Loh. Akan jadi konglomerat ini. Tapi kalau tidak bisa dipercaya sama Tuhan, masih uangnya kecil, metetek, sombong, sopo, kan ibu ngerti aku ya, sopo. Mulai ngamuk. Maaf ya, makanya yang pendeta ini, gembala ini punya kuasa. Saya punya kuasa, kamu tidak bisa main turun, bisa enggak? Bisa, saya punya kuasa tapi saya enggak mau. Ya, saya orangnya enggak pernah mau dibawakan barang saya. Walaupun dulu itu kalau saya pergi, Pak tak bawa no Pak, enggak usah, saya punya tangan lengkap, tak bawa dewek. Saya enggak pernah mau dibawakan. Kayak kemarin saya makan, coba Pak saya ambilkan Pak, saya buangkan Pak, enggak usah. Ada seorang ibu sampai setengah rodok marah, maaf ibu ya, saya soalnya enggak mau saya gitu. Oh tak buangin, tak apa-apa. Enggak usah. Saya masih bisa berjalan. Kecuali kalau sudah tidak bisa apa-apa, diranjang, sakit, matang-matang, gak bisa popo, ya mau apa lagi. Betul enggak? Masih kuat. Dengar baik, makanya ketika Tuhan kasih engkau kuasa, tetap jaga hatimu. Jangan sombong.
tetaplah rendah hati. Amin. Dulu waktu belum apa-apa, saudaraku ya, banyak yang begitu, belum apa-apa, rajin ibadah ke gereja. Wah, kalau ke gereja, serius duduk paling depan. Dengar firman Tuhan, amin, haleluya. Tapi mulai diberkati mobil baru, jalan-jalan. Tidak ibadah lagi, bahaya loh. Nanti kalau sedang ibadah, tidak lagi duduk depan, duduknya paling belakang. Lalu sibuk, HP ini karena HP iPhone yang baru. Wah, sudah mulai beda, HP-an. Jadi rasanya firman Tuhan itu enggak penting, sapal, ngerti kabeh. Hati-hati loh. Tongkat itu akan berubah jadi ular. Saya berdoa, saya enggak mau Tuhan kasih engkau tongkat berubah jadi ular. Perpecahan gereja terjadi karena apa? Tongkat-tongkat itu berubah jadi ular. Saling menggigit sana, gigit sini, gigit sana. Ya loh, mutunya tadi kan luar biasa. Apa tadi? GBI Narwastu. Apa? GBI Narwastu mujizat. GBI apa? Oh iya, VR. Saya sampai lupa itu. Kompak dong, ya. Kompak dong, unity dong ya. Namanya kompak harus satu hati. Nah soal pemberkatan, enggak seneng sama saya, lari ke Pak Hartono. Enggak seneng sama Pak Hartono, lari ke Bu Heni. Tolong berkatono aku, berkatono Pak David, gak gelem ya gak apa-apa. Lek gak gelem ya sudah aku tak cari ke gereja lain, tak pergi ke sana. Waduh, ini orang yang enggak bisa terima otoritas dan kuasa dari Tuhan. Jangankan kuasa dari Tuhan, dari manusia aja susah. Betul ya? Susah, saudaraku. Makanya kemarin saya cerita, waktu orang itu ribuan orang disuruh turun, saudaraku. Kalau dia tidak mau turun, aku tidak mau turun. Bahaya. Otoritasnya yang ngomong, yang punya kuasa ngomong, turun. Ya turun. Ya. Ada ya, ini bukan kuasa, otoritas yang punya otoritas. Karena dia seorang petinggi yang dipercaya. Dia punya otoritas, saya bilang. Waktu saya main musik, makanya saya nggak pernah lupa. Kita ini ketika disakiti orang, jangan pernah berdoa, lupakan aku Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajari kita lupakan. Kita selalu ingat. Yang Tuhan ajari kita apa? Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Betul ya? Ampuni. Saya nggak pernah lupa, sampai sekarang saya ingat. Waktu itu saya masih SMA. SMA kan darah panas, jiwa muda. Ya, saya waktu itu nyanyi lagu Kita Dipilih, main musik ini, bubaran gereja. Saya tahu betul iramanya shuffle. Shuffle itu begini, deg-dedak, 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 drumnya begitu. Kalau rock deg-dedak, deg-dedak, deg-dedak ya beda. Waktu shuffle kita dipilih, deg-dedak, deg-dedak, saya cuma main melodi, do mi sol sol mi, do la sol sol mi, do mi sol. Dia ngomong, salah kamu mainnya, salah. Loh, betul aku mainnya. Salah. Loh, aku ini melodi, saya bilang. Jawabannya terakhir enggak enak. Dasar maling masuk pernah ngaku lah diberitahu ya. Saya semalam enggak bisa tidur. Saya enggak bisa tidur. Saya mikir apa saya pernah mencuri ya di gereja ya. Kok dia tahu? Dasar maling tanyai enggak pernah ngaku. Apa jangan-jangan saya pernah bawa aqua pulang tadi rumah. Saya enggak bawa mic, saya enggak bawa kabel jack, saya enggak bawa apa-apa. Wah enggak bisa tidur saya. Besok saya datangi Bapak Ibu. Saya bilang. Saya sebut aja Taci kan banyak toh. Saya bilang, Cik, sorry ya, aku enggak bisa tidur di malam. Coba sih, Taci kan kemarin bilang, maling ditanya masuk pernah ngaku. Saya ini pernah maling apa, nyolong apa di gereja ini saya bilang. Saya bilang begitu saudaraku. Saya pernah nyolong apa di gereja ya? Tolong saya diberitahu. Langsung ngomongnya apa? Oh gak Fit, enggak. Sorry. Oh jadi saya enggak pernah maling ya? Pernah nyolong? Ya enggak. Oh ya sudah. Dasar wajah saya ini kan wajah serius saudaraku ya. Bukan wajah yang ya gitu ya. Kadang-kala saya waktu nguji murid-murid itu ya. Saya kan dosen juga, saya nguji kan. Waktu difoto saya kaget, wih wajahku cek galak ya. Saya ngeliat mahasiswa saya itu sambil gini, kacamatanya kan ada turun saya gini. Saya ngeliat, kok galak ini, makanya mahasiswa jadi salah ngomong.
Jadi gini Pak ya, maaf ya Pak. Tenang, saya bilang tenang, tapi yang di depan ini sangar ya. Aduh. Saudaraku dengar baik-baik loh ya. Wajah yang sangar pun bisa diubah Tuhan menjadi hati hamba. Wah ya. Jadi artinya yang ketawa-ketawa itu jangan selalu saudara pikir itu hati hamba. Hati setan juga banyak. Ya, hati-hati saudaraku. Makanya saya sebagai hamba Tuhan saya selalu apa? Bersyukur, terima kasih kalau setiap malam didoakan gembalamu ini. Didoakan supaya sehat, supaya kuat, ya toh. Ya, karena saya ini cinta. Saya ini peduli dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, saya ini seneng. Nggak ada iri. Ingat baik-baik loh ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, cerita saya boleh, saya itu menguatkan saya. Nggak cerita saya nggak apa-apa. Cerita saya nggak akan pernah minta komisi. Jadi jangan sampai takut ya, dong Pak David aku diberkati kok jaluk komisi, jaluk apa enggak. Percuma saudara kalau takut sama saya. Itu urusanmu sama Tuhan ya toh. Kalau firman Tuhan berkata apa? Yang lebih berbahagia memberi atau menerima? Nah harus banyak memberi toh. Oh Pak David nyindir, enggak repot ya toh. Tapi kita ini manusia lebih senang apa? Menerima. Repot saudaraku. Makanya ketika orang itu punya otoritas, terus jangan dipakai otoritas untuk meres sana meres sini. Macam-macam loh ya. Lah kan gak nurut, gak tanda tangan. Aku gak kasih tanda tangan. Lah gak lulus saya Pak Jarno. Saya gak mau begitu. Saudara. Kalau memang gak bisa, ya saya gak luluskan. Ayo diperbaiki lagi skripsinya, tesisnya diperbaiki lagi. Tapi kalau bisa, ya sudah diluluskan, diarahkan. Betul gak saudaraku? Jangan karena mentang-mentang punya kuasa, lalu sombongnya masa ampun. Saya berdoa jemaat Narwasti Mujizat engkau bisa dipercaya sama Tuhan. Otoritas engkau bisa dipercaya. Kuasa engkau bisa dipercaya. Engkau dikasih uang banyak, dipercaya Tuhan luar biasa. Kecil dimulai dari perkara yang kecil, jangan lupa. Makanya si cilik jujur. Masih kecil jujur, nanti sudah lebih besar. Jujur enggak? Jujur. Lah tambah besar, harus tambah jujur, betul bukan tambah besar, tambah mulai ngatur Tuhan. Aduh, susah sudah boleh dipercaya, ya, susah. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau kemarin saya sempat bahas perpuluhan, karena viral kan perpuluhan. Catat baik-baik, selama Gereja Narwasti Mujizat berdiri, kita enggak pernah nagih jemaat perpuluhan. Betul ya? Jadi saudara mau kasih perpuluhan, enggak kasih perpuluhan, ya itu hak saudara. Tapi yang mau diberkati Tuhan, mau hidup di dalam sesuai dengan firman Tuhan, jalani apa kata firman. Jangan kata viral-viral yang gak karu-karuan itu, saudaraku. Karena saya sebagai hamba Tuhan sama istri ngalami sampai hari ini. Bukan berarti saya gak kasih perpuluhan loh. Saya sama istri tetap kasih perpuluhan. Karena itulah kunci supaya berkat Tuhan terbuka. Tingkap langit dicurahkan. Kalau saudara percaya, lakukan. Kalau tidak percaya, ya saudara masih diproses. Masih proses. Orang cuma diminta 10% masih kepikiran. Takut kurang. Itu kayak 90 loh. Ngomongnya, loh perjanjian baru itu loh. Berikan seluruhnya kepada Tuhan. Allah sombongmu. Bingung aku. Ya toh. 10%-nya saya mikir-mikir. 90% jadi implok dewe saya mikir. Ya, jadi itu semuanya proses. Saya pun juga nggak bisa, ayo hari ini nggak kasih perpuluhan, kualat. Nggak ada loh ya, dari dulu nggak ada loh ya. Ya, Gereja Narwasti Mujizat berdiri sampai hari ini terus diberkati Tuhan berlimpah. Karena kami terus memberikan perpuluhan juga. Perpuluhan itu beda sama menabur, ingat ya, beda. Perpuluhan beda sama nabur itu nabur. Perpuluhan itu perpuluhan. Jadi kalau saudara bisa mengelola keuanganmu dengan baik, tongkatmu itu berjalan maksimal. Saudara. Semua power Tuhan kasih kuasa. Engkau jadi bos, jadi direktur, enggak sombong. Enggak mendadak kolesterol tinggi. Enggak iso noleh-noleh, kaku. Siang Pak, siang. Ada yang gitu jalannya, wah enggak. Wah enggak. Saya ini kadang-kadang lihat istri saya ini lebih ganas ya dari saya. Dia kalau memimpin, wah saya gini, aduh bu gembala ini padalan rek. Kalau zaman dulu saya,
orangnya tenang. Ya, tapi karena saya juru batuan, saya juru batuan, kami menikmati. Saudara menikmati punya gembala yang unik dan menarik kita ini berdua? Saudara menikmati? Kalau model saya kan enggak bisa, atau guyon-guyon enggak bisa. Kalau saya ini digojlok sama yang lain, ayo. Bingung saya, kayak apa ya, ketulup gitu ya, menengah, bingung ya. Tapi istri saya hebat, saudara digojlok balik. Ilmu dia lebih tinggi dari saya. Nah itu beda-beda. Makanya Alkitab katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Engkau harus belajar menerima kekurangan orang lain, ya, terima kekurangan orang lain, belajar kelebihan orang lain. Wah, itu akan membuat paradigmamu berubah. Engkau akan diberkati Tuhan berlimpah. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaganya? Supaya tongkat itu bicara otoritas, lalu bicara kuasa itu tidak hilang dalam hidupmu. Cara menjaganya gimana? Keluaran pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Lagi firman Tuhan kepada Musa, ya. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, masukkanlah tangannya, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Ya, jadi dimasukkan, keluarkan, kena kusta. Putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkannya tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Bagaimana cara menjaga otoritas dan kuasa yang Tuhan beri dalam hidupmu? Yang pertama, jaga tangan. Yang kedua, jaga hatimu. Amin. Katakan sama-sama, jaga tangan dan hati. Jadi tanganmu ini harus suci. Makanya dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang ketiga sampai kelima, saudaraku. Mazmur pasal 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Coba kita baca ayat ini. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Baca sama-sama, 2, 3. Dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi saya katakan tadi di awal, bukan soal tongkatnya yang hebat, tapi di tangan siapa tongkat itu. Itu penting. Kalau di tangan orang benar, berkat pasti mengejar di atas kepala orang benar. Itu janji Tuhan toh. Tapi kalau enggak benar, Tuhan enggak pernah janji. Ya. Lihat, di tangan Musa, tongkat itu saudaraku, gunung batu dipukul keluar air. Tuhan suruh air diubah jadi darah, Laut Tebrau, angkat tongkatmu, Laut Tebrau terbelah jadi 2. Mujizat-mujizat terjadi. Jadi dengan kata lain saudara bisa tangkap, mujizat itu tidak jauh dari hidupmu. Mujizat sudah ada di tanganmu. Amin. Dan di hatimu. Makanya tangan itu saudara ketika dimasukkan di sini, itu dekat di hati. Hatimu juga harus suci. Coba ayat yang ke atasnya tadi, ayat yang keempat ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ya, tangannya bersih, hatinya bersih. Tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima dikatakan apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Wow, kalau berkat itu dari Tuhan, saudaraku. Dia berjanji Jehovah Jireh. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhanmu. Berarti saudara enggak usah minta, saudara enggak usah kerja sampai meres keringet, sampai enggak tidur-tidur, sampai banting tulang, banting meja, banting kursi, enggak. Berkat itu selalu mengejar di atas kepalamu. Itu janji Tuhan. Bisa ditayangkan Seva kalau nemu ayatnya itu di mana itu. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau enggak di kitab Amsal, Mazmur. Dulu saya ingat, sekarang udah lupa ayatnya. Tapi ayatnya itu isinya itu yang penting. Ya. Bukan berarti kita males, enggak. Kerja itu harus. Makanya firman Tuhan bilang,
Pergilah kepada semut, belajar kepada semut, ya toh? Belajar pada belalang, belajar pada pelanduk, belajar pada cicak. Itu masing-masing punya pengertian luar biasa. Ya, bukan berarti males, enggak. Tapi Tuhan mau. Engkau ingat, saudara itu hidup dan saya hidup itu ada di janjinya Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu loh menyertai kita. Yang membuat kita ini berhasil. Wow, saudara bisa retreat hari ini kan seneng ya. Ada yang berkata, waduh larang Pak. Anakku loro Pak, podo anakku ya loro ya. Ya toh? Di total piro Pak, loh iya kan ada, sudah berapa bulan yang lalu berapa? 7 apa 8 bulan? Oh 9 bulan. Nabung, itu kan kita ngajari iman toh. Menabunglah. Wah ada yang melangkah, nabung saudaraku. Ditabung, waduh anakku akeh Pak, nabung. Ternyata begitu pada saat pembayaran, kelebihan tabungannya. Wah mujizat terjadi. Ya, yang rugi, nabung kagak pernah. Melangkah kagak pernah. Terus gimana mau terima mujizat? Yang tidak terima mujizat. Padahal gereja ini selalu memberikan kemudahan. Ya, tapi bukan berarti murahan. Kalau saya murahan, jangan khawatir, jemaat Narwasti Mujizat jangan khawatir, wah rasanya kayak saya jadi Tuhan. Ambil saya nanti sama Tuhan. Enggak bisa. Semuanya harus berjuang, saya juga berjuang. Nanti Tuhan bukakan tingkap langit, Tuhan curahkan berkat. Wah, tahun depan kita lebih gila lagi nih imannya. Ke Yerusalem. Ya toh, ke Israel, ayo kan. Yang kemarin 550.000, nanti tahun depan 35 sampai 40 juta, termasuk tiket pesawat PP Surabaya Jakarta. Ayo, anakku ya luruh. Ya toh? Sama. Ayo kita beriman. Jangan yang dilihat jumlahnya, jangan. Waduh, wah kene rek piro iki, piro, jangan. Hitung berkatmu satu-satu, jangan lupa. Jangan kau lupakan jumlahnya. Hitung berkat satu persatu, nanti engkau heran karena jumlahnya. Ketika engkau menghitung berkat setiap hari, pokoknya ada nabung, tak tabung. Ada nabung, tak tabung. Aku mau berangkat ke Israel Tuhan. Ini tulisannya, tabungan Israel. 100.000 nabung. Lek nabung aja pelit-pelit saudaraku ya. Ada 200 kok akeh 200. Beli apa ya? Bakwan lumayan nih. Ya, bakwan Kapasari yontek. Ya, yang nabung. Wah nanti kekurangannya gimana? Tuhan mau nabung berapa ini Tuhan? 300, kasih 300. Ojo ditabung. Nanti sudah banyak godaan iblis lagi. Pasti. Waduh akeh loh ini. Wih gak nyongko ya. Tiba-tiba sudah 30 juta. Wah berangkat atau beli mobil ya? Berangkat atau beli sepeda motor PCX ini? Waduh. Tuhan marah loh itu. Saudara beriman, contoh ini contoh, ya beriman mau berangkat ke Israel. Begitu 30 juta mujizat ya terjadi, saudara beli PCX. Itu sama saja saudaraku, sama saja. Sama saja saudara bohongi Tuhan loh. Betul enggak? Jadi kalau saudara punya iman itu harus dilatih. Dengar baik loh, Gereja Narwasti Mujizat bisa sampai hari ini jadi berdiri. Ya, kita bisa punya gereja. Bagus apa enggak hari ini? Luar biasa toh. Maaf. Apa itu campur tangan seluruh jemaat Narwasti Mujizat sugi-sugi? Hebat-hebat? Ya, podo. Ya toh rasanya di gua adulam, tanggungannya akeh. Ya, cicilannya akeh. Sama. Tapi Tuhan berkati lewat orang-orang dari luar. Nah, Tuhan taruh dari hati saya. Mulai tahun ini sampai seterusnya. Berkat bukan dari luar-luar lagi. Tapi dari jemaat Narwasti Mujizat. Engkau ini loh siap diberkati Tuhan. Amin. Makanya dilatih sama Tuhan. Bukan hatiku sama uang. Tapi hatiku sama sumber berkat. Sumber yang memberi aku uang. Berkat, damai sejahtera, kebahagiaan, kesehatan. Betul enggak saudaraku ya? Amin. Itu. Nah, coba. Gak apa-apa ya salaman ya. Salam kiri kanan bilang gini. Jangan lupakan Tuhan. Itu sumber berkatmu. Amin. Haleluya.
Wes ojo dawa-dawa saudaraku jangan kabeh. Ya. Saudara nanti keliling 60 orang. Wah. Waktunya habis saudaraku. Cukup ya. Jadi saudara tangkap ya. Jadi kalau saudara nanti ini sudah terima tongkat, saudara tiba-tiba naik jabatan, tetaplah rendah hati. Ya. Itu lagu zaman dulu itu saya ingat ya betul juga. Aku masih seperti yang dulu. Maksudnya sifatnya, karakternya baik, rendah hati, jangan sombong-sombong ya toh. Jangan terus berbuat dosa, berzina, selingkuh, judi, terus nyanyi lagu itu terus aku masih seperti yang dulu. Itu yang rusak, saudaraku. Kadang ini mesti dirubah ini. Ya, mindset kita ini berubah. Makanya kita bilang, jagalah hatimu supaya tetap suci. Ya toh, Amsal 4 ayat 23 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain, dari situlah sumber-sumber kehidupanmu. Jadi sumber kehidupanmu dimulai dari mana? Hati. Hati itu tempatnya di posisi manusia apa? Roh, bukan jiwa. Sekali lagi saya katakan manusia ini ada 3 toh, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang tubuh itu selalu begini, ada 3 juga dibagi menjadi 3. Tubuh itu selalu sukanya makan-makan. Kalau makan tidak cocok gak makan, gak enak, ngamuk, biasa. Itu tubuh. Ya toh, makan, itu kebutuhan tubuh. Lalu yang kedua, maaf ini, reproduksi seks. Maunya seks, wah bahaya nih. Ya. Lalu yang ketiga, pembelaan dirinya itu besar. Wih mana Pak Leri, kayak wong gak ngerti apa-apa ya. Wih, pembelaan dirinya besar, ditegur orang gak bisa, dinasehatin gak bisa, itu sudah tubuhnya. Jadi kalau saudara, anak saya masih kecil ya, masih kecil, diomongnya bantah. Itu anak-anak loh masih kecil. Ya, tapi saya sebagai bapaknya, sudah tahu dia salah, diomongin bantah. Ya tak bentak saudaraku ya. Masuk bantah, oh, ya tidak apa-apa. Ya papa sayang sama kamu. Wah sampai dia umur 20 ya gak berubah. Ayo mandi, nanti Ya wis. Sudah jam 7, mandi. Males aku. Ya wis. Wah, ini namanya bapak tidak tanggung jawab. Betul enggak saudaraku ya? Jadi memang mulai kecil pun itu tubuh manusia itu begitu. Ya, dimensinya begitu. Pembelaan dirinya kuat. Makanya Tuhan mendidik kita miliki hati hamba, mental raja. Tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, tidak pernah ngambulan, tidak pernah purian, tidak pernah putus asa, itu mental raja. Amin. Tapi hatinya hati hamba. Siap. Ya, aku salah, aku minta ampun. Itu dahsyat. Itu tubuh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah ini hati-hati pikiran. Iblis itu bercokolnya di pikiran. Dia bolos itu. Nah sing pikiran ini ngeres-ngeres, pikiran ini ndang suki, tambah melarat. Tambah soro. Karena pikirannya belum bertobat. Harus diubah dulu mindsetnya ini pikirannya. Ya toh? Terus yang ketiga apa? Perasaan. Perasaan yang sensitif harus diubah. Kemarin saya bilang, saya ini kan seorang musisi, sensitif pol saya ini dulu. Dulu pertama kali saya jadi gembala, ngerungokke, wah. Orang Semarang kalau ngomong gitu kan harus dilatih saya. Kalau ngomong ngerungokno, cek kasari, itu, harus lebih sopan. Ngerungokke, musik gak karu-karuan, gak iso khotbah saya. Tapi Tuhan kasih hambamu kekuatan. Tuhan, begitu sekarang kalau musik kacau-kacau, ya tetap bisa khotbah. Ya. Tapi puji Tuhan, di gereja Narwasti Mujizat, musik tidak pernah kacau. Anak-anak kita ini anak-anak yang luar biasa mau berlatih. Amin. Doakan supaya mereka tetap setia. Jangan sampai engkau Ariel mulai sukses berkati Tuhan, gak sempat pelayanan. Apa sibuk? Ya, soalnya cuanku lebih gede di sana. Waduh. Nah, disalami sih ya. Kan repot. Ya, ini Kevin juga sekolah minggu dulu. Sekarang udah luar biasa megangnya multimedia. Kalau sudah mulai lulusan IT, lulus. Seva juga ini lulusan IT nanti ini. Lulus, ojo sampai gini. Sorry, aku sekarang banyak kerjaan apa. Itu buat program sana, program sini. Gereja ditinggal, gak iso Wah jangan loh saya. Ya toh. Ini anak-anak kita ini pilar-pilar gereja Narwasti Mujizat. Betul enggak? Ini pilar-pilar ini yang dipersiapkan Tuhan.
Harus terus bergandengan tangan ini. Bukan bapak-bapaknya tok yang gandengan tangan orang tuamu, tapi anak-anaknya juga harus rukun. Amin. Rukun. Luar biasa. Wah, nanti semuanya bayangkan nanti Kevin 10 tahun lagi. Misalkan ini, Jenderal Kevin. Jenderal masuk gereja Reformasi Mujizat. Wah, siapa? Wah, hebat. Ya. Terus setia. Ariel Momoro, bos apa Ariel? Mau jadi bos apa kamu? Waduh, tambang. Luar biasa ini bosnya tambang. Tambang batu bara, tambang apa? Nikel itu. Wes pokoknya tambang. Bos tambang datang Ariel. Wah, saya percaya tampilannya pasti beda. Sepatunya pasti beda. Handphonenya beda, baju yang dipakai beda. Saya ngaku gak apal merek-merek saya ngapi. Saking gak apal. Pasti beda. Ya, jalannya Ariel, apakah tetap kalau ketemu Om David tetap nyapa Om? Atau gini? Ingat loh Ril, manusia bisa berubah loh ya. Punya kuasa bisa berubah. Mumpung belum berubah, tak ingat ke. Ya, tak ingat ke. Arek-arek iki toh. Biasanya ketemu Om. Nanti kalau sudah jadi Jenderal Kevin, terus Ariel jadi bosnya tambang, naiknya sudah lain. Apa? Mercy, seri terbaru. Wow. Parkir di gereja Mercy. Wih. Semua satpam hormat. Wih. Ariel mek ngene tok. Ketemu Om David sama Tante Maria. Kita sih nyapa-nyapa Ariel. Oh, puji Tuhan Pak Ariel datang. Iya. Susah ini. Orang-orang model kayak gini susah itu. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kemuliaan siapa itu? Diri. Ya. Tapi saya percaya Ariel itu baik. Rendah hati. Ya. Rendah hati. Teruslah rendah hati ya toh. Semuanya ini. Walaupun saya tidak sebut, kalau tidak sebut jangan ngamuk loh yo. Kalau disebut ngamuk. Nah, tak sebut di situ lah jadi gak mari-mari kota. Yang ketiga, supaya tidak lupa, nanti gion-gion lali toh. Manusia roh itu apa di dalamnya? Ada pewahyuan, makanya harus rajin baca Alkitab. Supaya pikiranmu yang salah ini diisi, diubah dengan firman. Ya toh, ini. Ubah. Kalau hukumnya manusia sampai 3. Sekali gak apa-apa tak ampuni, 2 kali, ya wis. Awas yo, deloken yo. 3 kali bales ya. Tapi lah hukumnya firman Tuhan lain, kasih. Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kananmu, beri. Tampar. Terus apa mana? Gak ada itu ayatnya Pak, pipi kiri lagi, bales kaki kanan. Gak ada itu, salah. Belajar seperti Yesus. Ya, walaupun dia mati di atas kayu salib tidak ada cacat, noda dan celah. Itu Yesus, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas oleh waktu. Nah itu loh, kasih agape. Maka pikiran yang salah diubah. Oh gitu ya Tuhan. Kalau dulu cinta sama uang lebih dari Tuhan. Semuanya dihitung-hitung. Oh susah loh, aku menderita. Saya punya teman, ini orang kaya. Istrinya itu sambat, curhat sama saya sama istri. Nemen Pak, suami saya, sugih loh. Kalau saudara lihat rumahnya itu seperti rumahnya Cinderella gitu. Kastil-kastil gitu ya. Tapi saudara tahu, bensinnya mobilnya istrinya ditulis. Kalau sudah beli bensin 300.000 katakannya harus sekian kilo. Katakanlah 110 berarti kalau 300.000, 300 kilo. Gak dipikir macetnya. Nah macet gimana? Kalau dia lagi nunggu di Alfamart daripada kepanasan AC-nya dinyalakan, diem pun kan jalan itu toh. Nah waktu itu dihitung 250, ngamuk saya gegeran. Berarti lebih kaya mana dia sama saya? Saya nggak pernah hitung-hitungan loh. Sepeda motor istri saya nggak pernah tak hitung kilometermu piro. Ya toh? Itu berarti mana? Hatinya di mana itu? Di uang. Yang di sini kalau ada suami istri hitung-hitungan, awas loh Pak yo. AC jam piro sampai jam piro. 2 jam mati. Itu terjadi aku. Habis gitu kipas anginan.
Makanya masuk anginan terus. Sakno aku. Kalau saya ini ngomongin anak saya terus saya bilang, ayo Daniel, kalau tidur jam 4 itu jok kuat-kuatan sama AC. Dimatiin, enggak. Dibelikan sama mamanya, selimut malah tebel seluruh badan. Karena cinta toh. Ditutup sama seluruh badan. Bapak ibu sudah capek gitu jam 7 bangun, jam 7 nyala. Orangnya gak ono, selimutan kabeh. Dia gak mikir, bayari. Listriknya kan bayar terus saudaraku ya. Tapi kami tidak pernah ngasih timer sama anak. AC-nya semua tak timer 2 jam kabeh, tidak ada ya. Tidak ada. Cuma saya bilang, kamu sih biasa kalau besok nanti kamu sudah menikah, ya listrik bayar dewe, saya bilang, ya air bayar dewe, lek kuat-kuatan terus ya tidak apa-apa, ya toh jangan minta apa-apa bayar uang listrik ya. Ya kan gitu ya kan, harus dilatih, harus diajari. Nah itu tanggung jawab kita. Nah hati nurani itu posisinya di mana? Manusia roh kita. Jadi ingat manusia roh kita ada apa tadi yang pertama? Pewahyuan, yang kedua persekutuan sama Tuhan seperti ini, persekutuan, ya. Yang ketiga, hati nurani. Hati nuranimu sama Tuhan. Makanya ketika Tuhan tegur saudara, Tuhan ingatkan, ojo bantah, jangan keras. Ya. Saya dulu bangga sama jadi orang keras itu saya bangga. Tapi ketika saya mulai bertumbuh dalam firman, saya diubah Tuhan. Saya diubah Tuhan. Kalau saya enggak diubah Tuhan, saya enggak akan kuat jadi gembala. Betul loh, saya enggak akan kuat jadi gembala. Oh bisa stroke sudah lama dia. Saudara kan enggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang lama-lama ada yang tahu. Aneh-aneh kok, orang itu aneh-aneh. Nanti kalau saya cerita semua di depan saudara, nanti saudara yang enggak tahu masih hatinya polos. Ternyata saudara bisa mikir gini, oh ini pengetahuan baru ya. Oh ternyata bisa begitu ya. Oh berarti, nah itu kan orang kalau hatinya enggak tulus, hati nuraninya enggak benar, dia bukan belajar mencari kebenaran, bukan belajar mencari ketulusan hati yang tulus, tapi mencari yang bulus-bulus. Ya, bahaya, menipu sana, menipu sini, itu bulus saudaraku ya. Itu saudaraku. Makanya ingat baik-baik, supaya saudara bisa menjaga tongkat yang Tuhan beri hari ini dalam hidupmu. Ya, Tuhan beri tongkat dalam hidupmu. Jaga tanganmu tetap suci. Jaga hatimu tetap suci. Amin. Gunakan otoritas sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Engkau punya hak karena engkau diberi otoritas. Laksanakan hakmu semaksimal mungkin. Jangan asal-asal. Lalu yang kedua, engkau punya kuasa. Hargai kuasamu itu sungguh-sungguh. Engkau jadi pemimpin, jadi bos, tetap hormati bawahanmu. Kasih bawahanmu. Tetap jadi orang yang rendah hati. Baterai nentek kira saya Pak ya. Oh enggak, waktu khotbah sudah selesai. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Atau ganti mic ya Pak. Saudara, ini hal ini yang saya bagikan. Saudara tangkap ya. Berbahagialah kita, Tuhan kasih kita tongkat masing-masing. Gunakan tongkatmu. Jangan diem. Tanya Tuhan, ya. Ayo saya undang pemain musik semuanya. Katakan sama Tuhan, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Apakah aku ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang mengenal kita. Buka hatimu lebar-lebar, biarlah Tuhan selidiki hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Katakan lagu pujian ini dengan segenap hatimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku.
Haleluya. Lihat hati kami ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Tuhan. Telah kulihat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan. Di hidupku Ku berjuang ya Tuhan. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah musik mereka lagu pujian dengan lembut. Saya beri waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Saya beri waktu saudara untuk bersaat teduh sejenak. Periksa hatimu dalam-dalam. Kalau Tuhan tegur pada pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Cepat berbalik, cepat bertobat. Karena orang yang berbalik bertobat adalah orang yang tidak menghambat berkat Tuhan turun atas hidupnya. Tidak pernah menghambat rencana Tuhan yang indah atas hidupnya. Tapi ketika engkau berdalih terus tidak pernah mau bertobat, engkau sedang menghambat pertolongan Tuhan. Engkau sedang menghambat pembentukan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka hidupmu tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Tuhan mau setiap kita hidupnya berubah. Dimulai dari pola pikir yang berubah, hati yang berubah. Tongkat Tuhan sudah kasih. Tapi kalau kita tidak pernah bisa menggunakan tongkat itu dengan baik, otoritas yang Tuhan beri, engkau enggak bisa gunakan otoritas dengan baik. Kuasa yang Tuhan beri, engkau tidak bisa gunakan kuasa yang baik, kuasa dengan baik, maka itu semuanya akan berubah menjadi ular. Dengar baik itu. Maka ular itu akan menggigit engkau, menggigit sekitarmu, dan itu akan menghancurkan hidupmu. Bahkan menghancurkan keluarga yang kau sayang. Ada banyak rumah tangga pecah, berantakan, cerai. Karena ular-ular itu yang menghancurkan. Suami, engkau punya kuasa. Tuhan kasih engkau otoritas dan kuasa. Istri engkau juga punya otoritas. Tapi jangan kau lupa, engkau tidak punya kuasa untuk memutuskan segalanya. Keputusan ada pada suami. Tapi bukan berarti suami semena-mena, arogan. Makanya Yesus katakan, firman Tuhan katakan, mengingatkan kita. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti suami istri sudah dipersatukan. Maka engkau harus satu hati, satu pikiran, satu perasaan. Itu Tuhan mau. Maka tongkat yang Tuhan beri, otoritas kuasa yang Tuhan beri, engkau tidak salah gunakan. Hukum Tuhan katakan, hei istri tunduklah kepada suami. Hei suami kasihlah istrimu. Jadi saling berkaitan saudaraku. Enggak ada yang lebih hebat. Enggak ada yang lebih luar biasa, enggak. Tapi itu berbicara, saling membutuhkan, saling menghormati, saling mengasihi. Karena dua sudah menjadi satu. Ketika engkau ngerti saudaraku, engkau bisa nangkep pengertian ini dari Tuhan, itulah yang membuat hidupmu di bumi seperti di surga. Wow, luar biasa. Engkau akan merasakan hidupmu di bumi seperti di surga. Engkau hidup bukan karena terpengaruh oleh uang. Kalau uangmu banyak, maka engkau senang, engkau cinta. Abang sayang gitu. Tapi kalau uangmu sedikit, engkau marah-marah, enggak.
Tapi engkau cinta dengan suami istri, dengan keluarga. Karena kasih itulah. Kalau soal berkat, uang, itu semuanya hanya kepercayaan kok dari Tuhan. Tuhan berjanji, lihat burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, namun dipelihara oleh Tuhan. Oleh Bapamu di surga. Apalagi kita ini lebih berharga daripada burung-burung pipit itu. Burung-burung di udara, burung gagak yang dimaksud Alkitab. Bukan burung pipit, maaf. Burung gagak yang tidak ada artinya. Tapi hidup saudara dan saya, hidup kita ini sangat berarti di hadapan Tuhan. Ayo, gunakan tongkatmu. Kalau hari ini saudara ditegur Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, buka hatimu lebar-lebar. Ampuni aku Tuhan. Aku mau gunakan sungguh-sungguh tongkat yang Tuhan sudah beri. Itulah lambang otoritas yang Tuhan beri dalam hidupku. Itulah lambang kuasa yang Tuhan beri dalam hidupku. Aku mau gunakan otoritas itu. Aku mau gunakan kuasa itu Tuhan. Katakan dengan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku mau jaga mulai hari ini tanganku untuk suci Tuhan. Aku mau jaga hatiku tetap suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berkata-kata. Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan, jemaat Munarwastu Mujizat. Semua peserta retreat Tuhan berkati, kesehatan yang luar biasa turun atas setiap kami. Kebahagiaan, damai, sejahtera, bahkan urapan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih untuk tongkat yang Tuhan beri dalam tangan kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami akan gunakan tongkat-tongkat yang Tuhan beri. Kami akan melakukan mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Berkati setiap kami Tuhan jemaat-Mu. Baik kami yang ibadah di rumah, Tuhan berkati kami semuanya. Berkati, berikan kebahagiaan, sukacita juga Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat Tuhan. Berkati kami Tuhan setiap acara ke depan. Biarlah damai sejahtera, perlindungan Tuhan juga terus menyertai kami semuanya. Tidak ada yang membahayakan kami Tuhan. Semuanya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap acara-acara ke depan di retreat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan juga memberkati umat-Mu Tuhan yang di rumah. Kalau sebentar kami akan pulang, akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang baik, bahkan sangat baik akan terjadi dalam kehidupanmu. Semuanya akan turun yang terbaik, bahkan sangat baik. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Engkau yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Ya, saya